Nah, ini pertama kali Iya betul, pertama kali kami membuka diri ya. membuka diri setelah sekian Iya. waktu dalam waktu berduka. Ya mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang jadi pelajaran lah ya buat pemirsa. Kita biasa menyebut perasaan itu kehilangan. Kita tahu semua akan meninggalkan dan ditinggalkan. Kita tahu, tapi tak pernah betul-betul siap. Selalu terasa tiba-tiba, seketika, meninggalkan lubang di dada. Karena kita belajar banyak juga dari kejadian Ariel, jadi artinya bahwa hidup itu kan yang paling penting adalah bekal. Makan kalau ingat kepada yang disayang, cepat doa gitu. Kalau diingat tuh jangan dilama-lama karena itu akan nanti mengunci emosi. Makanya kalau ingat Ariel lagi ngapain, saya Al-Fatihah gitu. Itu cara terbaik mengingat orang yang sudah berpulang itu. Pada saat momen detik diingat, kita kirim doa. Nah itulah cara sekarang dalam kesibukan rutin. Kalau ingat almarhum, saya kirim Al-Fatihah sebanyak-banyak. Jadi itu adalah momen terindah, termasuk dia itu nggak suka difoto. Tapi terakhir pertemuan dengan Ariel, perjalanan bersama dia itu mungkin ada lebih dari 1000 foto. Itu foto dia semua, dan dia juga jadi suka selfie dan lain-lain, termasuk senang wawangian. Jadi di momen itu dia begitu begitu manis, begitu wangi, begitu menyenangkan, termasuk ingin menyenangkan ayahnya gitu. Tiba-tiba, Ril kita ke Eropa, siap-siap nganter Zara cari sekolah. Bajunya gimana Pak? Kok tumben Iya, nanya baju tiba-tiba kan? gitu, tiba-tiba gitu. Kan seleranya beda. Biasanya Udah, cuek banget, gak Ril, pernah mikirin biar baju. nanti foto keluarganya keren, ada matching-matching ya saya bilang. Jadi bawa 4 sepatu, 4 ya, olahraga, sepatu gini. Nurut Mbak. Ya nurut banget. Terus jasnya gimana? di-matching-matchingin. Nah, ada jas warna ini, warna itu. Padahal sebelumnya terserah mama aja. Aku yang biasanya nyiapin bajunya dia gitu kalau mau kemana-mana, itu enggak dia sendiri. Dia gitu kalau mau kemana-mana, itu enggak dia sendiri. Karena bahasa polisi, kalau lewat hari ke-7, pencarian berubah status. Dari status orang hilang menjadi orang tenggelam. Dan dalam bahasa hukum Swiss, tenggelam sama dengan meninggal, kira-kira gitu. Di momen azan itulah ya saya nggak bisa nahan emosi lah ya, nangis ini pas azan itu. Tapi dalam bahagia gitu poinnya. Jadi rumus hidup dari Ariel mah itu kalau boleh disimpulkan, suka minta maaf, suka bersedekah dengan keikhlasan tanpa diketahui, dan suka berterima kasih gitu. Jadi waktu kita ngurusin surat kematian Ariel, kan dapat akte tuh. Pada waktu dapat akte itu saya, oh iya terima kasih Pak, gitu kan. Terus tiba-tiba ini Bu sekalian kartu keluarganya. Di situ saya nangis karena nama Ariel udah nggak ada kan di situ. Jadi saya bilang Bapak kenapa dihilangin gitu, udah biarin aja gitu. Kata Bapak nggak bisa Bu, ini administratif katanya. Jadi itu sih saya beratnya di situ. Jadi dalam sistem hukum kependudukan, namanya kartu keluarga nggak boleh lagi mencantumkan orang yang sudah meninggal. nah itu waktu itu masih belum siapin ya. Kami tidak tahu aturan simple itu. Tapi nggak apa-apa sih, kita cuman ini aja apa. Masih waktu itu masih kaget gitu ya, sekarang nggak Bunga-bunga, bisa. emosi lah. Bahwa orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang pernah kehilangan. Dengan kejadian Ariel itu, akhirnya saya tahu yang paling berharga adalah kebaikan. Jadi kebaikan tidak perlu jabatan. Iya. Berbuat kebaikan kayak Ariel Semua tidak bisa. perlu umur panjang dalam arti biologis ya. Berbuat kebaikan tidak harus kaya raya dulu, berkuasa dulu. Ternyata berkebaikan kapan saja. Bila kita begitu mencintai seseorang, ia tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kenangan, menjadi semangat, atau menjadi kebijaksanaan. Mungkin yang harus dilakukan bukanlah belajar hidup tanpa orang yang meninggalkan kita, tapi belajar hidup dengan cinta yang mereka tinggalkan. Kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim.
kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullahnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkok anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kak Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya bilang, "Loh, ini gimana gitu?" Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Kami orang tua kehilangan anak, Arka anak kehilangan orang tua gitu. Oleh sebuah takdir dipertemukan di sebuah proses transisi kan. Kita ketemu dulu bercengkerama dengan Eril pergi, Arka ibaratnya menjadi pelipur lara.